Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi kembali dengan Lawson Nelly di ibadah online Sekolah Minggu GKY Medan. Adik-adik semua sudah siap memuji Tuhan? Siap, yakin sudah siap ya? Yuk mari kita dengan penuh semangat, kita dengan hati yang berkobar-kobar, kita datang mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum memulai, Lawson ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala dengan sikap hormat. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kembali sepanjang minggu ini Engkau telah menjaga kami, melindungi kami. Tuhan, hari ini kami datang kembali untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin kami, Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami dapat memuji-muji-Mu dengan sungguh-sungguh dan dapat mendengarkan firman-Mu, juga dapat mengertinya. Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yuk adik-adik, Lawson ajak kita untuk menyanyikan lagu pertama, lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Kita nyanyikan dengan penuh semangat, nyanyikan dengan gerakannya. Yuk, dengan posisi berdiri ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat, dengan gerakannya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Ciu, 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 ciu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Ciu, 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 ciu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yuk kita nyanyikan sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Ciu, 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 ciu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, ada sukacita di hati? Ya, pasti kita ada sukacita di hati karena kita ada Yesus. Ya, yuk Lawson ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu kedua. Masih tetap semangat. Ya, Lawson ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu yang lebih semangat lagi. Dikepak-kepakkan tangannya. Adik-adik harus menyanyikan dengan semangat ya. Yuk adik-adik, kita nyanyikan dengan lebih semangat. Nyanyikan dengan gerakan, ikutin Lawson ya. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat.
adik-adik sudah capek? Yuk, adik-adik ambil posisi duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lause mau bercerita sedikit. Ya, jadi ceritanya ada seorang anak kecil, dia punya peliharaan seekor kucing kecil. Lalu suatu hari kucingnya ini takut dengan anjing sebelah, dengan anjing tetangganya itu gede sekali, besar sekali. Jadi si kucing ini takut. Ketika anak kecil ini melihat kucingnya takut, dia segera menggendong kucingnya. Lalu si kucing pun merasa aman. Karena dia merasa aman, dia merasa anjing itu tidak akan mengganggu dia lagi gitu. Terus sekarang langsung mau bertanya, adik-adik pernah merasa takut tidak? Ketika adik-adik merasa takut, apakah adik-adik akan merasa aman ketika adik-adik berada di sisi orang yang adik kasihi? Berada di samping papa mama, berada di samping kakek nenek, ataupun di samping saudara. Nah, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Allah selalu ada di samping kita. Allah selalu melindungi kita. Jadi ketika adik-adik merasa takut, kita dapat berdoa dan kita akan merasa aman karena kita tahu dengan yakin pasti kalau Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan memeluk kita dalam pelukannya. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lause ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Wah, adik-adik, apa kabar? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita ambil sikap duduk yang baik. Kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa dulu ya, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk beribadah hari ini. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang dengan baik. Pimpin juga Lause yang bercerita, Tuhan yang sertai. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik dan juga Tobi, ya Lause. Nah, lihat kan tadi Lause Ruby sebelum doa Lause Ruby muncul tuh pakai gaya kayak Spider-Man. Iya Lause, kuliah. Tapi Lause, Kenapa? kenapa sih Lause pakai gaya-gaya Spider-Man
mereka melihat film superhero karena mereka, para superhero itu berani, ya, berani melawan para penjahat dengan gagah berani. Mereka berani untuk menegakkan kebenaran. Mereka berani untuk membela yang benar. Tapi adik-adik dan Tobi nih, langsung Tobi pengen tanya, kira-kira adik-adik tahu gak sih kenapa para superhero itu bisa berani? Kenapa sih pahlawan-pahlawan itu mereka bisa mau gitu ya, maju paling depan, padahal musuh-musuh mereka biasanya seram-seram, betul gak? Musuh-musuhnya punya tentara yang banyak, mereka punya senjata yang besar, atau bahkan mereka mungkin tampilannya sangat seram. Tapi kok mereka para pahlawan itu bisa berani sih? Lausher, mereka kan punya kekuatan super. Mereka kan punya senjata yang canggih-canggih juga, Lausher. Makanya mereka berani maju. Kan mereka itu strong semuanya. Makanya mereka pasti pede banget tuh untuk bisa melawan para penjahat. Wah, iya ya, betul sekali Tobi ya. Karena para pahlawan super itu mereka yang punya kekuatan super ya. Coba kalau mereka manusia biasa seperti kita, coba adik-adik kalau lihat ada penjahat yang bawa meriam, apakah adik-adik berani maju untuk meninju mereka? Waduh, kalau kita punya kekuatan seperti Hulk ya, bisa berubah jadi raksasa, wah mungkin kita berani maju. Tapi kan kita manusia biasa ya, kita tidak punya kekuatan super. Mana bisa kita melakukan hal yang sama ya? Tapi adik-adik, apakah dengan begitu artinya kita tidak bisa membela kebenaran karena kita tidak punya kekuatan super? Nah, adik-adik dan Tobi, coba bayangkan kalau misalkan satu kali kalian melihat mungkin saudara atau teman adik-adik mungkin mencuri, ya mungkin mencuri permen ya, atau mungkin sudah dibilang tidak boleh makan snack, ngambil tuh di atas meja curi-curi makan snack. Nah, adik-adik kalau melihat ada teman atau saudara seperti itu, apakah adik-adik berani mengatakan yang benar? Apa yang benar? Ya, kita kasih tahu ya, hei kamu tidak boleh mencuri, itu dosa loh, itu Tuhan tidak suka ya. Itu membuat orang lain juga menjadi sedih kalau barangnya kita ambil tanpa seizinnya. Kalau kita mencuri, itu perbuatan yang Tuhan tidak suka. Nah, kita menegur, kita memberitahu yang benar, itu yang harus kita lakukan. Tapi adik-adik, apakah kita berani melakukannya kalau melihat ada teman atau saudara yang seperti itu? Atau kita malah takut, ya, karena kita pikir, nanti kalau aku dimusuhin sama dia, gimana? Kalau teman atau saudaraku sakit hati, lalu gak mau lagi main sama aku, gimana? Atau malah mungkin yang melakukan itu adalah koko atau cici kita. Aduh, mereka kan badannya lebih besar. Kalau mereka pukul aku, gimana? Kan nanti berbahaya buat kita. Nah, adik-adik, kita memang tidak punya kekuatan super. Kita juga memang tidak punya senjata-senjata yang canggih seperti para superhero, seperti Iron Man, Spider-Man, Superman, Black Widow, atau pahlawan-pahlawan super itu semua. Kita mungkin tidak bisa melindungi diri kita ketika misalkan ada orang yang lebih besar yang mungkin tidak suka sama kita, atau teman kita yang justru malah memarahi kita. Kita semua manusia biasa. Tapi adik-adik, bukan berarti kita tidak bisa menyatakan yang benar. Bukan berarti kita bisa terus-menerus takut untuk bisa membela yang benar. Nah, adik-adik, Tobi mau kasih lihat nih, ada satu cerita firman Tuhan, sambungan dari cerita minggu lalu. Kalau kita ingat-ingat cerita minggu lalu, Tobi ingat gak minggu lalu kita cerita apa? Iya,
adalah orang-orang yang telah menyalibkan guru yang mereka kasihi. Mereka adalah orang-orang yang juga bisa menghukum Petrus dan teman-temannya. Kira-kira adik-adik, apakah Petrus dan teman-temannya bisa tetap berani menceritakan kebenaran, yaitu tentang Tuhan Yesus di depan orang-orang yang menakutkan itu? Nah adik-adik, kalau gitu langsung ingin aja kita sama-sama lihat ya cerita firman Tuhan kita hari ini dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 1-22. Yuk kita sama-sama simak ya kisah berikut ini. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh dengan kuasa nama Tuhan Yesus, setelah itu Petrus dan Yohanes melakukan khotbah tentang Tuhan Yesus. Tiba-tiba Petrus dan Yohanes didatangi imam-imam dan kepala pegawai Bait Allah. Orang-orang itu sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan di antara orang mati. Tetapi karena hari telah larut malam, Petrus dan Yohanes ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesok harinya. Keesokan harinya, para pemimpin Yahudi dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem, dan mereka memeriksa Petrus dan Yohanes. Ahli Taurat bertanya kepada Petrus dan Yohanes, "Hei, dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu dapat bertindak demikian?" Petrus menjawab, "Dalam nama Yesus Kristus." Dalam sidang itu tidak menemukan kesalahan mereka, sehingga mereka diancam agar tidak boleh lagi mengajar tentang Yesus. Ahli Taurat itu berkata, "Kami tidak menemukan kesalahan apapun pada kalian. Akan kami bebaskan, tetapi kalian tidak boleh lagi mengajar tentang Yesus." Nah, adik-adik semua di rumah dan juga Tobi, tadi sudah lihat gak kisah tadi? Akhirnya Petrus dan teman-temannya berani tidak menceritakan tentang kebenaran tentang Tuhan Yesus di depan mahkamah agama itu. Wah, Yosef, Petrus dengan sangat berani menyatakan tentang Tuhan Yesus. Padahal Yosef yang di depan mereka adalah orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus ya. Betul sekali Tobi. Nah Yosef, Ya, kira-kira itu kenapa ya? Petrus bisa begitu berani menceritakan Tuhan Yesus. Padahal orang-orang banyak yang gak suka sama pengajaran Tuhan Yesus. nah itu dia Tobi. Ya, Petrus bisa berani di depan mahkamah agama, jelas bukan karena Petrus punya kekuatan super. Betul tidak? Kan Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh juga bukan karena dia punya sihir ya, tapi karena Tuhan yang menyembuhkan, bukan dia yang hebat. Petrus juga bukan orang yang berkuasa, dia bukan presiden, dia bukan raja, ya, dia cuma orang biasa, ya. Dia juga bukan pemimpin agama, dia muridnya Tuhan Yesus. Dia tidak punya jabatan yang tinggi, tidak punya kekuatan yang besar, tapi dia tetap berani. Adik-adik, Petrus berani bukan karena kehebatannya, karena kalau melihat kehebatannya, dia nggak ada kehebatannya. Tetapi adik-adik, yang mau saya ajarkan untuk kita semua adalah Petrus bisa berani karena dia tahu Tuhan Yesus beserta dengan dia. Adik-adik, waktu kita melakukan firman Tuhan dan waktu kita menceritakan firman Tuhan, adik-adik kita harus yakin dan percaya kalau Tuhan itu menyertai kita, ya. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan, waktu kita berusaha mengikuti perintah Tuhan, maka adik-adik kita harus yakin kalau Tuhan itu akan memampukan kita. Meskipun itu berat, ya, kayak tadi contoh yang Rosa bilang, ya, waktu kita mau tegur teman kita yang mencuri, kita pasti takut ya, kita takut dimarah balik, kita takut dimusuhi, ya, atau bahkan kalau sama kakak kita takut malah dipukul. Tapi adik-adik,
waktu adik-adik takut mau menegur teman, mau kasih tahu yang baik, ya, waktu mau ceritakan firman Tuhan, lalu adik-adik merasa ragu, takut, maka adik-adik langsung ingin aja kita untuk berdoa sama Tuhan. Kita minta keberanian itu kepada Tuhan, ya. Nah, adik-adik dan Tobi, biarlah kita semua bisa berani untuk melakukan kebenaran, menunjukkan perbuatan yang benar, dan mengatakan perkataan yang benar, seperti menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan justru kita malah berani berbuat jahat, kita malah berani mencuri, kita berani memukul teman, atau kita malah berani bentak orang tua kita. Nah, adik-adik, itu berani yang ngaco, ya, kalau kita malah berani berbuat yang jahat. Ya, kita jangan berani berbuat jahat, justru kita harusnya takut berbuat jahat dan justru berani melakukan yang benar. Nah, adik-adik, kita sebagai manusia pasti lebih pengen berbuat yang kita senang, ya. Kita senang kalau kita menang, makanya kalau kita direbut mainannya, kita rebut balik, atau kita malah pukul teman kita. Nah, adik-adik, kita jangan seperti itu. Kita harus menjadi anak-anak yang menunjukkan kebenaran, menunjukkan yang baik, bukan yang menunjukkan yang jahat. Kita harus menjadi anak-anak yang berani tampil menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berani tampil menunjukkan kebenaran. Nah, adik-adik dan Tobi, itu tidak gampang. Tapi adik-adik, mari seperti tadi Elsa bilang, kita mau terus berdoa, ya, berdoa dan mendengar firman Tuhan supaya iman kita makin kuat, ya, hati kita semakin yakin kalau Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita. Seperti Petrus, sekalipun dia orang biasa, dia tetap Tuhan berikan keberanian untuk bisa bercerita tentang Tuhan Yesus di hadapan mahkamah agama yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, begitu pun juga dengan kita, ya. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta keberanian dari Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang berani tampil beda. Tampil bukan tampil jadi anak yang nakal, tapi kita menunjukkan hidup kita yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik dan Tobi, kita sama-sama berdoa, ya. Lipat tangan, tutup matanya, ikuti langsung Tobi berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, terima kasih hari ini kami belajar firman Tuhan. Kami mau berani menyatakan yang benar. Bukan karena kami hebat, tapi karena kami yakin kalau Tuhan beserta kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami berani melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you loh Bobi untuk cerita firman Tuhannya. Dimana adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan makin semangat, makin ingin dekat dengan Tuhan. Ya, langsung ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu terakhir, lagu keempat. Kita nyanyikan lagu Sejak Ku Kenal Yesus. Ya, adik-adik dengan posisi berdiri kita nyanyikan lagu ini. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidup
Adik-adik, ibadah kita selesai pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang adik-adik lanjut kembali ke contoh Bobby untuk melanjutkan aktivitas. Langsung Nelly mau permisi. Sampai jumpa minggu depan. Selama hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang yuk kita langsung semua keluarkan paket aktivitas anak kita. Dan sekarang adik-adik, kita sudah masuk ke paket aktivitas yang nomor 6 loh. Jadi sekarang kita keluarkan amplop yang nomor 6 ya. Oh, dan kita juga selain amplop nomor 6 ini, kita akan sama-sama perlu lem ya. Jadi siapkan lem untuk aktivitas kita hari ini. Adik-adik masih juga ingin kita siapkan alat tulis ya, mau spidol, pensil warna, pulpen warna, bebas ya. Nah sekarang yuk kita akan buka apa sih yang akan kita buat hari ini. Adik, seperti adik-adik lihat di dalam amplop kita sudah ada kertas kado ya, kemudian ada karton bentuk bulat, ada pita. Nah adik-adik, hari ini kita seperti kisah hari ini yang mengajak kita untuk kita menjadi berani menegakkan kebenaran karena Tuhan beserta dengan kita. Maka hari ini Losa akan mengajak kita untuk membuat sebuah medali yang akan mengingatkan kita tentang kisah firman Tuhan hari ini. Sebuah medali keberanian yang akan terus mengingatkan kita bahwa Yesus itu beserta dengan kita. Nah kalau gitu adik-adik, yuk langsung saja kita akan buat medali hari ini. Bagaimana kita membuatnya? Nah maka pertama-tama kita akan mulai dari kertas kado ini ya. Yang lain kita pinggirin dulu. Nah adik-adik, yang pertama kali kita akan buat adalah dari kertas kado ini adalah kita akan membuat bentuk seperti kipas. Seperti gimana? Nah jadi adik-adik, pertama-tama adik-adik akan lipat si kertas kado ini dengan bentuk kecil-kecil, kurang lebih sebesar jari. Nah seperti ini ya, kurang lebih sebesar ini. Adik-adik kira-kira masing-masing. Kemudian adik-adik terus lipat, lipat lagi, lipat lagi. Nah adik-adik, jadi dilipat bolak-balik, nanti hasil akhirnya akan seperti ini nih ya. Nah adik-adik lakukan hal yang sama sama kertas kado satu lagi. Dikira-kira ukurannya kurang lebih samain ya, dikira-kira saja. Kemudian langsung lipat bolak-balik, lipat, lipat. Nah ya, jadi lipatnya yang lurus dan akhirnya kita punya dua kertas kado seperti ini. Langkah selanjutnya adik-adik, kita akan membuat kertas kado ini jadi sebuah lingkaran. Jadi nanti kan kalau gini kan setengah lingkaran, nah bawahnya juga setengah lingkaran lagi. Caranya gimana? Nah adik-adik, maka kita akan pakai lem. Mau pakai lem kertas, mau pakai lem uku bisa.
Jadi adik-adik kita akan gabungkan dulu dua kertas kado ini. Jadi adik-adik kasih lem di satu sisi, kemudian ditempel. Nah, adik-adik sudah menyatu, lalu adik-adik selanjutnya kita akan mengelem ujung yang sini ketemu dengan ujung yang sini. Jadi adik-adik kita kasih lem di ujung yang sini, ya secukupnya saja. Lalu adik-adik kita akan putar set. Jatuh. Lalu kita tempel ujung ke ujung, ya. Lalu kita rapikan. Set. Nah, ya. Jadi hasilnya akan Nah, adik-adik satukan ujungnya. Nah, jadi adik-adik hasilnya akan seperti ini. Nah, adik-adik kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik sisihkan dulu ke pinggir. Maka kita selanjutnya akan ambil yang kertas bulat ini. Maka adik-adik kita akan menulis di kertas bulat ini pesan firman Tuhan hari ini, yaitu aku berani sebab Yesus besertaku. Oke, nah tulisannya seperti itu. Nah, adik-adik silakan buat tulisannya dengan cantik di bagian karton ini. Adik-adik bisa penuhi, bisa kasih hiasan apapun, mau bikin tulisannya seperti apapun. Tulisannya aku berani sebab Yesus besertaku. Nah, adik-adik kalau sudah menulis seperti ini, nah langkah selanjutnya adalah adik-adik kita akan menempelkan si karton ini tepat di tengah-tengah dari bentuk di tengah-tengah kertas kado ini. Jadi adik-adik kita caranya adalah kita akan kasih lem yang banyak, ya cukup banyak secukupnya dan jangan terlalu sedikit supaya menempelnya kuat, ya. Kita kasih lem. Lalu adik-adik kita tempelkan di tengah-tengahnya. Ya. Lalu terakhir adik-adik silakan pakai pita yang ada untuk menjadi tali dari medalinya. Jadi adik-adik bisa balik, ya. Kemudian lihat mana atasnya, ini atasnya. Jadi lause ikat dulu. Jadi satu supaya nggak lepas. Ya, diikat lebih dulu. Lalu lause kasih lem, ya secukupnya di tengahnya. Lalu terakhir lause tempelkan deh, ya di kertasnya. Lalu lause tunggu sampai kering. Nah, adik-adik kalau jadi sudah deh, ini adalah medali kita. Jadi semoga medali ini bisa adik-adik pajang, bisa adik-adik langsung pakai, dan adik-adik langsung kalungin, dan semoga ini bisa mengingatkan kita, menolong kita. Terus ingat pesan firman Tuhan hari ini bahwa kita bisa terus berani menyatakan kebenaran sebab kita tahu, kita yakin kalau Tuhan beserta dengan kita. Nah, adik-adik sebelum mengakhiri sekolah minggu hari ini, Lause punya satu pengumuman yang penting. Adik-adik tolong simak pengumumannya, ajak orang tuanya untuk lihat pengumuman ini supaya adik-adik tidak terlewat informasi penting ini, ya. Adik-adik yuk disimak dulu pengumumannya. Adik-adik dan para orang tua sekolah minggu sekalian, pada hari Minggu 9 Mei mendatang adalah peringatan Parents Day atau Hari Orang Tua. Sekalipun sekarang kita belum bisa berkumpul di gereja, tetapi kita akan tetap bersama memberikan hadiah spesial bagi para orang tua di GKY Medan. Bagaimana caranya? Kali ini kita semua akan bersama membuat video spesial ucapan selamat Hari Orang Tua. Lause berharap adik-adik bisa ikut ambil bagian di dalam video ini. Caranya, adik-adik bisa meminta orang tua untuk merekam video adik-adik mengucapkan ucapan selamat Hari Orang Tua dan mengirimkannya kepada Lause Bobby. Adik-adik bisa memilih mau menyampaikan ucapan ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin. Ini adalah kalimat yang dapat adik-adik ucapkan di dalam video. Untuk Papa dan Mama, terima kasih untuk kasih sayangmu. Kami mengasihimu. Selamat Hari Orang Tua. Dear Father and Mother, thank you for all your love for us.
We love you. Happy Parents Day. 敬爱的爸爸妈妈，谢谢您给予我们的爱护，我们爱您。双亲节快乐。 Bagi para orang tua dapat merekam video tersebut dalam posisi landscape dan mengirimkannya kepada WhatsApp Lause Bubi atau kepada email berikut. Video paling lambat dikirimkan tanggal 2 Mei 2021. Yuk, kita semua ikut ambil bagian ya di video spesial ucapan Selamat Hari Orang Tua tahun ini. Nah ya, jadi adik-adik sampai di sini sekolah minggu kita. Terus jaga kesehatan, terus rajin berdoa dan ingat ya ada project video spesial untuk Parents Day. Adik-adik kalau berharap semua bisa ikut. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.